Yo, 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 kembali lagi bersama Lambe Nancy. Lambenya Nadia Cila. Perdana podcast. Asik. Kalian akan bertemu dengan kita pertama kali. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang new normal. Sebelum masuk ke new normal, kayaknya kita bakalan ngulik dulu ya tentang COVID-19 boleh. sebelumnya udah pernah terjadi, bukan pernah sampai sekarang nih kayaknya. Gak hilang-hilang nih penyakit betah amat ya. Apa sih? Bandel banget. Kayak siapa tuh bandel? Siapa tuh? Kayak pengalaman sendiri ya. Aduh. Oke, next topik. Oke, kita balik tuh Oke. topik aja tentang COVID-19. Menurut kamu nih Cila, gimana sih tentang COVID-19 ini menurut pandangan kamu sendiri aja? Ini apa nih Indonesia? Aku sendiri ya. Aku beranggapan pertamanya gini sih, kalau COVID ya. COVID itu kayak dulu itu HIV ya. Bagi aku HIV itu kan dulu juga ini ya, aku juga udah mendunia kan sama kayak corona, tapi dia tuh ada obatnya. Nah, ini kan belum ada obatnya. HIV ada obatnya? Ada. Apa? Dengan kamu tidak berduaan. Ya memang sama aja ya. Tidak benar. Distancing Sama. ya. Corona kan juga gitu, jangan berduaan. Itu dia. Kalau tentang aku sendiri sih, COVID ini hampir sama kayak virus-virus yang udah pernah terjadi ya sebelumnya di Indonesia. Ini ada kayak Ebola, terus juga penyakit-penyakit lainnya. Apalagi yang HIV, bukan? Lagi. Ada kayaknya suka banget dengan bahasa HIV. Ada awal apa? ya. Ada apa ini? Apa ini? Oke, untuk COVID-19 sendiri sebenarnya sih cukup kaget juga ya, karena kan virus ini kan pertama kali ada di Wuhan kan, ada di Cina ya kan. Terus juga sekarang penyebarannya udah sampai yang sekarang lebih tertinggi kayak Amerika deh, yang lebih tertinggi saat ini. Dan untuk Indonesia sendiri ya mau gimana ya, karena kan Mau kita tahu nggak juga siapa yang tertinggi? apa? Siapa? Jawa Timur kayaknya. Jawa Timur. Enggak. Kok kayak kenal sama Jawa Timur? Tempat Mau tahu saya lagi nggak sekerja spesifiknya? juga. Kenapa? Mau tahu lagi nggak spesifiknya? Di mana? Di mana? Di mana? Surabaya. Kota kita sih. Mau tahu nggak kita kerjanya di mana? Surabaya. Berarti kita ada di Surabaya. Ya, katanya sih Surabaya itu yang dulunya zona merah sekarang jadi zona hitam loh. Tahu nggak? Enggak. Zona hitam tuh maksudnya kayak gimana? Zona hitam itu jadi lebih parah daripada zona merah. Jadi tingkat penyebarannya lebih tajam banget dan signifikan banget ya. Betul banget. Wih, berarti aku sekarang tinggal di kota yang dimana yang udah kata kayak zona hitam. Wuhan kedua ya. Yes, benar. Gitu loh. Nah, itu yang membuat ya biasa lah ya, anak-anak Surabaya kan bandel banget ya kan, termasuk kita orang. Ya, kita orang kan tapi kan mengikuti prosedur ya kan, gitu. yang dimana harus sering banget cuci tangan, terus juga bawa hand Ya, sanitizer. itu harus hand sanitizer. Untuk data penyebarannya sendiri, kamu tahu nggak kira-kira dari seluruh Indonesia dan kan kita kan lagi di Surabaya, jadi ada kita perbandingan dari yang satu Indonesia sama yang per wilayah sendiri deh. Untuk yang Indonesia, Kalau Indonesia sih ya, ini yang data yang aku dapetin ya guys ya. Dimana dia itu boleh lah ya. Kita lihat dulu di sini. kalau yang aku sudah sempat baca di berita bahwasanya untuk kasus positif COVID-19 ini sudah terkonfirmasi Indonesia sudah mencapai 32.033 hingga per Senin kemarin nih, dengan tambahan 847 kasus, terus meningkat di 672 kasus per hari, dan ya setiap harinya menambah terus gitu. Terus juga untuk angka kematian untuk COVID-19 sendiri ya bertambah 32 orang menjadi 1.883. Cukup tinggi juga ya. Wow ya, dari awal 32.803 ini banyak loh itu guys. Itu Indonesia ya? Indonesia. Dan Indonesia. Untuk yang dinyatakan Indonesia, sembuh guys. ya lumayan ya, hampir 3%-nya berapa persen, 30% nih kayaknya, cuman 10.000, bukan cuman sih ya. Untuk yang Ibu mohon maaf kalau 10.000 yang gambarnya bapak-bapak nggak apa-apa, itu cuma nih. ya, ini yang Kalau kasus dinyatakan bukan cuma kayaknya
ya Bu ya. Rupiah. Iya Bu. Untuk yang sembuh sendiri jumlahnya 10.904, dan untuk kota Surabaya memang saya juga baca di sini bahwasanya menjadi sorotan publik ya, dimana untuk Surabaya sendiri udah ditandai warna hitam dengan jumlah lebih dari 2.748 kasus positif. Nah, ada yang positif tapi bukan HIV ya. Apakah itu? Koronce. Koronce. Bahasa bences ya kan, koronce ya kan. Dan juga sempet juga kemarin di daerah tempat aku tinggal tuh banyak banget tuh orang yang mondar-mandir ambulans ya, dari daerah timur ke barat, barat ke timur. Itu banyak banget itu. Kalau keluar pakai jaket, karena kan kalau angin bisa nggak ya? Angin bisa kan, udara. Makanya hati-hati kalau deket di tempat tinggal kamu, ntar kamu sakit terus aku sama siapa? Nanti jadinya kan lambe cila, bukan lambe Nancy. Lambe cila. Maaf nih. Jadinya sendirian ya Anda ya. Ya kan? Intinya kalau misalnya kita ngobrol tentang COVID ya, buat kakak atau buat semuanya, ya kita jangan kita jangan kotor ya, jadi kebiasaan kotor kita kalau misalnya kita nggak mandi. Makanya jadi ya manusia kan? jangan kotor ya. Ingat, jangan kotor karena bakteri bisa masuk dari situ, virus. Ya, jaga kesehatan. Kita sering-sering cuci tangan, terus kita pakai kalau misalnya nggak ada wastafel ya di daerah kita. Sekarang kan mall udah pada banyak tuh ya kan. Iya, di jalan-jalan pun juga kayaknya udah banyak tuh. Pakai hand sanitizer. Ya udah, kalau kita habis dari berpergian dari manapun ya kita pulang harus mandi, terus gitu doang aja gitu. Intinya kita imun kuat kok, jangan lupa minum vitamin guys. Bener banget, jangan lupa istirahat tetap dijaga ya kan, kesehatan juga dijaga. Terus juga ya harus sering-sering lah bawa masker kemana-mana meskipun kalian merasa sesak masker. Ya kan, banyak tuh yang kayak ngeluh, Kak aku sering banget tuh yang namanya pakai masker terus seret banget terus aku nggak bisa nafas. Ya mau gimana lagi, kita kalau ingin mau berdamai dengan COVID ya memang seperti itu gitu demi kan. Kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Ingat keluarga yang di rumah yang menunggu Anda. Ya. Keluarga siapa tuh? Iya, maksudnya keluarga sendiri, apalagi yang perantauan kan. Ya, mohon maaf ya. Karena kan saya orang perantauan sendiri, jadi ya memang beginilah nasib. Begini nasib. Oke, skip. Oke, lanjut. Mana sekarang untuk langkah pemerintah sendiri deh. Ayo, langkah pemerintah. Kan di mana sekarang itu Jokowi juga lagi gentar-gentarnya untuk terus-terusan dana kepada Gojek ya kan, dimana banyak sekali tangguhan-tangguhan ya, seperti kreditan itu juga ditangguhkan oleh pemerintah, kesehatan juga semua, termasuk tes sekarang baru-baru ini ya rapid test dan juga swab test, semua itu ditanggung oleh pemerintah sendiri. Dan kalau memang mau ya ngikutin prosedurnya, yaitu yang ngikutin mobil keliling itu loh. Jadi kayak ada beberapa instansi rumah sakit yang udah menyediakan mobil keliling untuk ya aksi rapid test massal dan juga swab test massal. Nah, iya yang sudah kita lalui yang hari Senin kemarin kayaknya udah kelar PSBB ya. Itu kan langkah dari pemerintah ya yang sudah kita lalui bersama. Selain dari pencegahan COVID yang tadi rapid test atau tes swab, intinya pemerintah ini lagi baik-baiknya kok sama kita, dan kita ini yang harus feedbacknya nurut, ya nggak sih? Bener. Ya nurut ya, saya nurut tahu sama kok. apa kata pemerintah. Pokoknya pemerintah itu pasti akan memberikan solusi yang terbaik buat rakyatnya. Cuman balik lagi sama kalian yang di rumah. Makanya, ya kan, kalian mau tetap keluar dengan beranggapan saya sehat atau segala macamnya, tapi yang kalian hadapi tidak ada wujudnya. Jadi bisa keserang kapan. Sebenarnya kan kenaikan dari tingkat kematian, kenaikan dari COVID, COVID bertambah banyak, itu kan dari kita juga yang masih bandel-bandel gitu kayak kalian. Jadi sering-sering ya kalian itu cuci tangan, terus juga ya jaga kesehatan lah pokoknya. Memang kalau nyuruh orang buat jaga kesehatan susah, tapi kalau orang disuruh nongkrong, hari ini nongkrongnya di sini ya, iya berangkat aja. Tapi gitu. Tadi ada beberapa juga loh tempat yang sudah bisa dine in gitu loh. Oh ada sekarang? Ada. Oh karena new normal ini ya. Iya soalnya sebelumnya sewaktu PSBB kemarin sama sekali gak ada tempat manapun yang menyediakan fasilitas dine in, karena ya memang
gimana nggak lagi boleh ya? berkumpul kan Kita emang lagi ya nggak boleh berkerumun, ya benar banget tuh. Nah itu dia langkah ya. Kemarin kita juga habis dari langkah pemerintah untuk menanggulangi itu kan masuk ke PSBB ya. Itu kan kemarin kita habis dapat data dari Syahrini Yuk, masih inget nggak? Polling kita atau survei kita yang Syahrini ya, itu kita juga survei di Instagram sempat kita menanyakan. Kita kan pertanyaan kita adalah dampak apa yang terjadi pada dunia pekerjaan pada saat COVID-19, betul nggak sih? Bener nggak sih kita? Ya kita memang cuma tanya di sekitar pekerjaan aja, padahal dampaknya banyak banget tuh. Yes, ya kan? Tapi lucu-lucu juga sih, mereka ada yang ngomong menyusutkan rezeki, omset menurun, tapi itu memang benar kan ya semuanya ya, yang sangat disayangkan. Sebenarnya kan kita Indonesia atau pemerintah ini lagi bingung ya masalah perekonomian atau kesehatan. Ya gitu benar loh. banget, karena kan Ya. juga sekarang dampak COVID-19 itu nggak cuma di sektor perekonomian aja sih sebenarnya, di bagian pendidikan pun juga, terus juga di bagian pekerjaan pun juga, ekonomi juga, lumpuhnya ekonomi di Indonesia juga, sama beberapa bagian kesehatan, dimana kan kita pasti butuh beberapa garda di depan ya kan. Si para tim medis ini pasti kan juga butuh banget support dari kita ya kan, dimana itu masih banyak banget kurang supportnya dari warga Indonesia sendiri Ya gitu. itu dia, sangat Itu disayangkan sekali. Indonesia terserah. Indonesia terserah ya. Sembarangmu, tapi nggak boleh gitu ya. Dan untuk dampak COVID sendiri ini cukup banyak banget yang bikin resah ya kan, apalagi di bagian kemarin sempet yang kamu bilang tadi loh tentang yang namanya Syahrini Yuk tentang pekerjaan. Kalau tentang pekerjaan sendiri, kamu kena dampaknya nggak sih kalau sewaktu COVID-19 kemarin ini? Aku dampaknya adalah jam kerja aku dikurangin nih. Oke, jam kerja. Bukannya kalau misalkan pekerja kalau jam kerja dikurangin itu kan sekarang kalau gitu di kantor aku ya, di kantor aku itu dia masih bisa kerja, kita masih juga masih bisa kerja, masih membuka lowongan pekerjaan bahkan, tapi kita batasi jam kerjanya, karena kan kita memang perusahaan yang salah satu perusahaan yang tidak boleh tutup ya, termasuk karena kita adalah jasa keuangan gitu loh ya kan. Di situ itu termasuk perusahaannya tidak boleh tutup, sama kayak jasa makanan pokok, terus habis itu kayak sembako dan lain-lain itu kan nggak boleh tutup sama. Benar. Gitu, jadi masih bisa kerja kalau tapi tutup dikurangin. kita mau makan apa ya Mbak? Ya, masih bisa kerja di tempat kerja aku, tapi jam kerjanya kemarin dikurangin sedikit. Jadi, beberapa ada perusahaan kamu juga memberikan protokol juga ya, protokol seperti protokol, kayak persyaratan untuk masuk ke dalam gedung. Ya seperti itu ya. Sama kayak di kantor aku juga kayak begitu. Aku juga di kantor aku semua dari awal masuknya COVID-19 dan mulai awal-awal Jakarta lockdown tuh ya kan, wah itu pasti jadi gencar banget tuh di perusahaan aku. Jadi kayak wah gimana nih kalau masuk Surabaya nih, wah gimana nih, dan akhirnya memang terjadi ya kan, lambat sedikit cepat atau lambat pun pasti akan terjadi gitu. Dan sewaktu sebelum ada berlakunya PSBB dan juga waktu COVID-19 ini ada di Surabaya dan mulai merajalela, perusahaanku juga udah mengantisipasi itu di awal gitu. Jadi kita nggak kaget-kaget banget nih. Ya memang bagus banget ya kan, kita steril dari awal ya berarti jadi memang perusahaan aku ya dari awal sudah kayak ada langkah, sudah menyiapkan hand sanitizer nih, terus juga menyiapkan masker kain dan segala macamnya untuk para karyawan yang mungkin masih kesulitan sewaktu itu ya, yang dimana masih marak-maraknya masker lagi jual mahal. Jadi kita nggak masuk akal sih ya, buset dah 50 masker. Tapi itu yang jual masker dengan harga tinggi itu pada rugi semua loh sekarang. Iya, sekarang kata kan udah pada turun, dia kulanya berapa, sekarang udah pada turun, dijualnya jual rugi jadinya. Jual rugi, kasihan banget ya kayak begitu ya. Makanya guys, kalau mau niat curang ya dilihat dulu sih, memanfaatkan keadaan ya, akhirnya memang dampaknya seperti itu. Cuman ya balikin lagi sama orang tersebut, kayak si oknum tersebut ya kayaknya ya. Oke, terus untuk masalah pekerjaan nih, untuk masalah pekerjaan nih kan yang paling gede banget dan masih banyak banget orang, nggak cuma di Surabaya aja kayaknya ya, di tempat-tempat lain juga banyak banget yang
perusahaannya melakukan pengurangan karyawan atau yang bisa disebut dengan PHK. PHK massal. Kemarin sempat baca tuh aku kemarin di Jakarta banyak banget yang di PHK. Surabaya pun juga banyak banget perusahaan yang tiba-tiba melockdownkan diri. Padahal sebenarnya pemerintah tidak menganjurkan untuk lockdown gitu loh, karena ya itu tadi lumpuhnya perekonomian. Bener banget. Mami Risma itu emang the best ya, the best wali kota ya kan. Tuh ya. Itu untuk kamu sendiri gimana nih tanggapan soal PHK itu? PHK menurut aku kalau di PHK ya pasti gak bisa kerja ya. Kan kok jadi jawaan gini apa nih maksudnya? Ya gak bisa kerja, kasihan juga ya. Jadi kadang itu kita berpikir sih bahwa enak banget sih orang-orang ini WFH gitu ya kan. Ini kita ngomong WFH dulu kan. Kapan tadi kan WFH dulu baru di PHK kan. Nah, PHK dulu baru WFH. Enggak, orang-orangnya yang akhirnya kan habis dari WFH itu pengurangan karyawan. Ya itulah bolak-balik lah ya. Ya setiap perusahaan berbeda lah ya. Jadi aku sedikit agak bego mulainya. Sudah ya. Ini ya WFH, ngomong tentang WFH, ngomong tentang PHK, ya akhirnya ya orang nggak bisa kerja, kasihan juga saya yang masih bisa kerja ya kan. Nah itu dia gimana ya caranya ya itu karena memang perusahaan aku juga kalau banyak banget yang mem-PHK. Kebalikannya nih, kalau di perusahaan aku masih dia membuka lowongan pekerjaan. Masih dalam COVID-19 kemarin. Yes, tapi pada saat kita merekrut atau kita membuka lowongan pekerjaan itu pada saat kita ngobrol ya tetap jarak 1 meter, jadi social distancing. Masih datang berhadapan langsung gitu. Ya pertama kita pakai namanya online ya. Kita pakai namanya online, tapi karena memang perusahaan aku itu memang lebih enak ketemu sih. Nah akhirnya kita buat janji dulu, kita buat janji sama orangnya, salah satu dari calon karyawan, buat janji dulu, oh iya bisa ketemu, bisa, ayo ketemu. Tetap social distancing dari awal di bawah, itu kan gedung ya soalnya perusahaan aku ya, jadi dari awal di bawah sampai di atas memang benar-benar steril, pakai hand sanitizer sama kan, kayak perusahaan-perusahaan yang lain yang dibuat gitu ceritanya. Kalau kamu nih, menurut kamu apa? Nih tentang PHK? Kalau menurut aku sih menyayangkan ya, karena memang ya kita tidak bisa tahu apa yang terjadi besoknya gitu kan. Karena untuk PHK sendiri sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang masih punya keluarga, terus juga yang masih harus menghidupi dirinya sendiri dulu deh, gak usah ngidupin orang lain, ngidupin dirinya sendiri dulu, itu masih banyak yang kurang. Apalagi ya jadinya dia kayak gini loh, yang miskin makin miskin gitu loh. Jadi kayak yang kaya miskin tetap aja gitu kan, masih bisa hidup, tapi yang miskin makin miskin. Nah itu yang patut yang aku sayangin sih di situ, karena memang perekonomian mereka tuh sangat lumpuh. Apalagi kalau misalkan nih jualan koran ya kan, kita contohin aja ya biar kamu paham apa yang aku maksud. Jualan koran itu kita otomatis kalau misalnya kita nggak jualan kita nggak makan dong, ya kan. Nah kita kalau misalkan mau jualan koran di jalan dong, ya kan. Nah kalau misalkan semua orang pada nggak boleh keluar, otomatis dia nggak bisa jualan dong, ya itu tadi. Dan masih dari situ kayak perekonomian dari masyarakat kecil aja, mereka masih kayak wah masih kekurangan banget, masih butuh support banget dari pemerintah. Cuman yang ya memang sih tidak bisa menyalahkan pemerintah juga kalau misalkan memberlakukan WFH, karena kan banyak banget tuh di berbagai perusahaan yang usia karyawannya sendiri di atas 45 tahun, itu kan masih ada yang bekerja juga. Itu kan emang yang diharuskan untuk kerja di rumah gitu loh, bukan malah orang-orang yang masih muda-muda gitu kan. Ya lebih gimana ya Kak, kalau menjelaskan, menyayangkan lah kalau misalnya orang-orang yang di PHK yang punya kualitas gitu loh. Ya sih, kalau skill mereka ya, jadi kayak sayang gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya contohin aja deh kayak kamu masih muda begini ya kan, kamu misalkan di PHK kamu masih bisa dong ya namanya kayak cari kerjaan lagi, apapun kamu kreatif bisa dong ya kan. Tapi kalau misalkan dia yang benar-benar kayak sudah berumur atau mungkin di atas 40-an tahun terus mereka dipecat, ya
kebayang dong gimana susahnya mereka dalam menghidupi keluarganya masing-masing. Itu sih. Dan akhirnya ya menciptakan so sad. Siapa yang naruh bawang di sini? Ya itu sih dampaknya dari PHK. Itu lagi dampak dari PHK sendiri kayaknya sempat dengar nggak sih kalau pemerintah itu mengeluarkan seluruh bukan kriminal ya, orang-orang yang di penjara. Di penjara. Iya nggak? Iya. Kan? Akhirnya kan tingkat kriminalitas naik. Bener nggak? Bener-bener naik, bener-bener naik di samping napi lagi dikeluarin dari penjara ya kan, si singa dari lubang buaya ini dikeluarin, terus juga PHK semakin tinggi, otomatis orang kan makin kurang ya kan, dimana ketika pemerintah menyuruh untuk WFH atau mungkin untuk stay safe di rumah aja atau stay at home ya kan, tapi kan mereka butuh makan, dengan cara apa kalau nggak kerja selain kriminal ya kan. Itu cukup ngeri juga sih. Kemarin sempet di daerah rumahku itu banyak banget motor yang hilang. Sewaktu adanya PSBB. Kenapa sih deket-deket rumah kamu? Takut nih jadinya. Ya di pinggir jalan. Sekarang ya kan di jalan utama gitu loh. Siapa yang bawang di sini? Di jalan utama gitu kan. Dan kayaknya sih itu aja sih tentang pembahasan COVID-19. Cukup banyak cukup banget lebar lah. ya, dia jatuhnya berpengaruh ke mana-mana banyak ya. Ke banyak sektor juga, banyak kehidupan juga ya kan. Dan ya semoga aja bumi kita semakin menjadi lebih baik ya kan. Lanjut. Yes. Lanjut atau enggak? Lanjut. Oke, untuk pembahasan ini yang menarik nih, transisi new normal. Menurut kamu, ya, berdamai dengan COVID-19 ini merupakan jalan nggak sih? Menurut pandangan kamu sendiri deh. Berdamai ya. Menurut aku untuk berdamai ya harus banget, karena apa? Kita butuh namanya kembali lagi ke perekonomian ya. Kenapa kok sekarang kita new normal udah balik ya? Saya sudah bisa lihat jalanan macet dari gedung saya gitu. Jalanan macet udah rame ya tadi ya. Udah rame banget. Makanya kayak ya kita tetap harus berantisipasi. Cuman kalau kita terlalu mengurung diri di rumah, kalau nama niat kita ini ya tidak boleh. Ya takut corona tuh boleh, tapi kita tuh jangan takut. Takut corona itu boleh, tapi jangan yang terlalu berlebihan atau lebayisme ya. Terlalu parno gitu. Yes, terlalu parno. Karena apa? Kita harusnya takut kalau kita tuh pengangguran. Kita tuh harusnya takut kalau kita tuh nggak ada kerjaan. Saya takut miskin. Tuh nggak bisa makan coy. Jadi aku setuju banget sebenarnya sama new normal, karena ini membalikan semua keadaan seperti sedia kala. Ya. Cuman dengan bersandingan dengan ini ya, sih namanya, beberapa protokol atau mungkin dari persyaratan dari pemerintah setempat sendiri untuk tetap menggunakan masker segala macam. Enak nggak sih pakai kayak begitu terus? Kalau dibilang enak ya nggak enak ya pasti ya. Ngomong nih ya pakai masker ya kan. Tapi ngomong pakai masker gitu udah susah gitu. Kalau saya lagi podcast nih pakai masker nggak kedengeran nih ya kan. Intinya hal yang memang saya nggak suka, tapi ya mau nggak mau kita harus ikutin. Karena apa? Pemerintah ini sudah memberikan jalan kita untuk kembali lagi seperti sedia kala. Alangkah baiknya kita itu nurut sama pemerintah dengan cara kita pakai masker, dengan cara kita pakai hand sanitizer. Kan ini kebaikan buat kita semua. Oke. Kebaikan buat aku pertama, ya kan? Siapa tahu ya kan kita lewat di jalan, iya ternyata dia corona, kita kan nggak tahu, makanya kita harus antisipasi sendiri. Sebelum new normal ini kan banyak banget kan kayak beberapa instansi yang menolak untuk PSBB dan segala macamnya. Untuk kamu sendiri, kamu sebenarnya setuju nggak sih dengan adanya PSBB? Terus juga dari PSBB sempet akan diperpanjang kan kemarin, sempat beritanya ya kan, dimana tapi kata Mami Risma lagi ya sempat diperpanjang kan ya, tapi nggak jadi ya kayaknya. Ya alhamdulillah lah, karena ya bukan alhamdulillah juga sih, ini saya mau mencukuri tapi juga wanti-wanti 50-50 gitu. Ya jadinya kita tuh serba salah loh, kita mau percaya di tengah-tengah mau itu dan benar. Makanya kayak kalau setuju PSBB
sebenarnya kalau kita lihat kurva-kurva yang kemarin ya PSBB sampai sekarang, yang sembuh sama yang terkena COVID-19 lebih banyak terkena COVID-19. Mau bener nggak sih? Pernah baca nggak datanya? Wah, aku kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Jadi aku baca, mungkin aku belum tulis ya datanya di mana. Intinya PSBB itu gimana ya, kembali lagi ke orang Surabaya sih. Mau ada PSBB pun nggak, ya bandel gitu loh, masih ada tetap yang nongkrong main itu. Jadi kalau mau tanya sama aku, nggak efektif iya, kalau mau tanya sama aku 50-50 juga jawabannya. Gitu ya. Menurut aku PSBB ya setuju. Kalau misalnya di mindset aku ya setuju, karena buat orang ini akhirnya tidak berdekatan atau tidak saling berkerumun. Tapi setelah PSBB terjadi, hari pertama lihat deh di Surabaya yang di bawah depan Royal Plaza Mall itu, Cito. Iya, pokoknya dia yang ada checkpointnya tuh. Cito sih? Apa sih? Royal atau enggak? Ya Cito, tapi juga ada checkpoint juga. Jadi ya? intinya semua berkerumun gitu loh. Jadi iya sih, nggak efektif juga ya. Yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Karena orang-orang yang masih pengen kerja. Soalnya emang kita tuh tidak bisa disamakan dengan negara-negara lainnya ya yang dimana adanya lockdown seperti Wuhan. Tiba-tiba langsung bener-bener kayak langsung kayak sulap gitu loh, berapa bulan udah lockdown, bener-bener gak keluaran, bener-bener ngikutin banget pemerintahnya. Langsung pas setelah udah mereda, mereka baru untuk bisa yang namanya beraktivitas kembali lagi seperti sedia kala gitu kan. Bahkan kayaknya mereka sempet banyak ada beberapa yang masih antisipasi dan menggunakan masker, dan sudah beberapa normal seperti manusia biasanya sebelum adanya COVID-19 ini gitu kan. Dan lagi ya memang untuk langkah penanganan pemerintah cukup baik sudah ya kan, dimana adanya beberapa dampak dan juga cara menanggulangi dari pemerintah sendiri itu sudah cukup menurut aku baik. Tinggal kitanya aja menjadi warga Indonesia yang baik gimana gitu kan. Dan untuk menyambut transisi new normal, karena ini masih baru banget jadi kita nggak kelihatan baru banget, jadi kita masih belum bisa merasakan new normal seperti apa, efektif apa enggaknya juga. Benar, apakah new normal ini akan semakin tinggi untuk tingkat positif COVID-19-nya atau semakin turun gitu. Karena kan kita benar-benar harus berdamai ya, mau gimana ya, perut juga perlu makan, sedangkan kita juga harus bersandingan dengan corona gitu kan. Kangen nggak sih untuk ke mall bareng gitu sama teman? Kangen ya kangen banget apalagi berapa kalau digandeng tangan kangen kat yang itu ya sumpah ya. Enggak, intinya kalau misalnya kita ngomong kangen ya kangen sih, cuman ya kayak gimana ya, kangen semua kan ya. Iya, makanya mau dikata bandel ya gimana ya, jadi kayak 50 sumpah kita kayak Indonesia mau jawab mau jawab iya, mau berangkat kayak susah banget gitu loh, kayak takut. Tapi mall di Surabaya ini tetap buka kan ya, masih beberapa buka ya. Mall buka, tapi cuman yang take away aja untuk yang makanannya. Terus habis itu untuk jamnya tuh ada jam operasionalnya dia dikurangin kan, buka jam 12 siang, pulang jam 7. Sekarang jam 12 siang. Sebelumnya kan jadi jam 10 sampai jam 7. Jam 8. Setelah kayaknya ada iklan. Ada iklan. Enggak duk. Oke, ayo ulang. Sebelumnya. Jadi kayak titit gitu ya. Ya intinya kalau misalnya mall itu ya awalnya kan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Cuman ya itu dia dari jam panas begini serius. Sekarang dari jam 10 sekarang dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Gitu deh. Ya udah deh, pokoknya kita stay safe aja sih. Ya. Tuh. Jadi aku sudah cukup kali ya pembahasan tentang new normal ini, karena kita masih harus Assalamualaikum. Bilang sama ini dong Pak Budi. Oke, yuk. Iya. Lagi. Langsung ngomong aja ya. Oke, ini udah
cukup lama juga kita bahas tentang COVID-19 dan beberapa dampak dan segala macamnya ya. Mungkin udah ada baik ya. Satu lagi, harapan new normal apa sih? Oh iya, harapan ini belum ditutup nih berarti ya. Satu aja, cuma satu kalimat aja deh. Harapan new normal sendiri. Ya semoga semua orang di Indonesia tetap sehat semua, tetap bisa kumpul sama keluarga. Bisa kerja. Untuk corona cepat-cepat pergilah ya. Jangan terlalu lama di Indonesia karena kita di Indonesia udah negara yang harmonis sebelumnya, dan jangan kamu rusak dengan adanya kamu di sini. Karena aku juga sebenarnya kangen nongkrong juga ya sebenarnya, kangen chilling bareng nih sama anak-anak ini. Kangen itu jep-ajep. Ajep aja. Ya, terus untuk kamu sendiri harapannya? Aku ya harapannya ya, semoga dengan adanya new normal ini dunia semakin lebih baik, terus orang-orang yang ada di dunia juga di dalamnya itu juga bisa melakukan kerja saya, pokoknya seperti biasa lah, seperti normal biasa, ya namanya normal, kita balik udah itu aja deh tuh ya. Oke, sebelum di akhir sesi lambe bukan lambe turah ya. Lambe Nancy ya, dimana kita pasti ya ngambil kesimpulan dulu kali ya dari awal adanya pandemi ini, terus juga adanya dampak dan segala macam proses ya. Semoga di new normal kali ini kita bisa berdamai dengan COVID-19 ini untuk kebaikan dan kesejahteraan kita seterusnya ya. Dan ini lagi ada satu dari tempat ya dimana kita dipromosiin oleh PT Kontak Perkasa Future Surabaya untuk podcast di sini, dan untuk anak-anak yang di luar sana ya kan, dimana PT Kontak Perkasa Future Sydney sedang membuka lowongan ya. Yes. Dan kalian bisa stay tune di IG officialnya, apa IG officialnya? pt.kpm Surabaya. Nah, itu kalian bisa stay tune di situ ya, dimana kita di untuk menyambut new normal ini kita membuka yang namanya penerimaan ya kan, penerimaan untuk karyawan sendiri cukup banyak, karena sebelumnya ada banyak banget kan dampak PHK, dan kita membuka di transisi new normal kali ini. Biar apa? Biar semua orang bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Intinya kita tidak takut corona, tapi kita takut pengangguran. Oh ya, untuk ini sempat dari apa sih yang mempromosikan kita nih ya kan di endorsean kali ini, dimana kan kita ada sponsornya dari PT KPF. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya untuk tetap harus stay safe, bahwasanya untuk masuk ke dalam perusahaan ini tetap harus menggunakan masker ya, jangan lupa. Dan di sini juga sudah disediakan masker juga, menyediakan hand sanitizer juga, menyediakan yang namanya apa sih semprot-semprotan itu namanya? Disinfektan banget. Jadi udah bener-bener steril dan kalian tidak perlu khawatir lagi karena kita sedang mengikuti prosedur dari pemerintahan setempat begitu. Jadi buat kalian ya, kalian yang lagi nyari kerjaan, buat kalian yang lagi pada nganggur di rumah aja, udah cukup rebahan ya. Ayo sini ke PT Kontak Perkasa Future Surabaya. Minggu depan minggu depan nih? Mohon maaf. Minggu depan kita akan membahas apa lagi? Apakah ada cuplikan-cuplikannya? Apa yang mau dibahas? Yang pasti tentang hiburan ya Bu ya. Tentang hiburan aja, masa tetap berlaku tentang hiburan. Bisa film, bisa lagu, bisa anything. Pokoknya ya, kita tetap stay tune aja berarti ya di Lambe Nancy. Oke. Cukup sekian dari Lambe Nancy. Jadi kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, bukan pertemuan sih, di podcast selanjutnya. Betul. Jadi tetap aja stay tune di Lambe Nancy. Lambenya Nadia and Cila.